Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap di rumah aja, karena dengan kita di rumah aja, membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Firdianti Utami Putri selaku moderator diskusi hari ini. Berikut saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri hari ini. Pemateri hari ini yaitu Ibu Gunarti Yahya, bertempat tinggal di Mediterania Regensi Cikurnir, Blok A, nomor 171, Jalan Anggrek, Bekasi Selatan. Nomor telepon atau WA 0812 993 7083, email gyahya66@gmail.com. Riwayat pendidikan tahun 2010, Magister Manajemen Perumasakitan Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 1996, Diploma 4 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Registered Dietitian atau RD. Pengalaman organisasi beliau mulai dari tahun 2019 sampai 2024, yaitu sebagai Ketua DPP Persagi, tahun 2019 sampai 2004 sebagai Ketua DPD ASDI DKI Jakarta, tahun 2017 sampai 2002 Koordinator Bidang Pengembangan Profesi DPP ASDI, pengalaman kerja tahun 2015 sampai saat ini menjadi dosen tetap di S1 Gizi UHAMKA, tahun 2014 sampai 2016 dosen tetap paruh waktu Prodi S1 Gizi Stikes Binawan, dosen tidak tetap Prodi Gizi Fikes Universitas Tamrin Jakarta, dan terakhir tahun 1998 sampai 2014 Kepala Pengembangan Organisasi dan Manajer Gizi RS Islam Pondok Kopi. Nah Bu, jadi hari ini tema podcast kita tentang asupan saat puasa sebagai benteng COVID. Sebelumnya bagaimana nih Bu kabar Ibu selama pandemi sehat COVID ya. ini? Bisa menjalankan puasa dengan baik. Alhamdulillah sehat, tidak ada gangguan. Kegiatan Ibu selama COVID nih Bu, kan nggak boleh keluar rumah ya Bu ya. Gimana tuh Bu ngerasa di dalam rumah bete atau gimana Bu? Gitu ya. Rasanya nggak sempet bete karena aktivitasnya banyak banget. Yang pertama, di rumah saya nggak punya pembantu, jadi saya ngerjain semuanya sendiri. Kalau sebelum COVID nggak punya waktu untuk masak, biasanya beli makan atau delivery order ya. Sekarang punya waktu, alhamdulillah, jadi saya bisa menyediakan makanan sendiri, masak sendiri gitu ya. Ada blessing-nya juga, ada hikmahnya juga ya dengan COVID ini. Kemudian selain kegiatan rumah tangga, membersihkan rumah, masak ya, ngobrol sama suami karena juga suami saya work from home, tidak bisa berangkat kerja. Ya, yang menyita banyak pastinya masih mengajar. Jadi setiap hari-hari tertentu saya mengajar dari pagi sampai sore, ya, mengajar sekitar itu ada 3 hari, dan karena saya juga adalah Ketua DPP Persagi Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Kemitraan dan Entrepreneurship, kami juga sering rapat, banyak juga tugas-tugas profesi, banyak juga kegiatan profesi yang harus dilaksanakan. Jadi dalam seminggu rasanya lumayan gitu, nggak kerasa gitu, begitu banyak kegiatan ya Bu, jadi pekerjaan. Banyak kegiatan nggak kerasa kalau misalnya di dalam rumah aja itu nggak membuat bete ya Bu. Betul. Nah Bu, terkait asupan sehat saat puasa sebagai benteng COVID,
Bagaimana nih pendapat Ibu mengenai puasa di tengah pandemi COVID ini, Bu? Oke, saya sudah menyiapkan materinya. Apakah saya bisa menjelaskan? Bisa di-share materinya? Ya, ini harus dicermati. Jadi bukan berarti kita berpuasa, kita tidak akan mungkin terkena COVID. Bukan begitu ya. Jadi bukan berarti dengan berpuasa kita malah tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh para ahli, anjuran pemerintah, itu bukan seperti itu. Tapi dengan puasa, jadi ada satu sisi puasa dan kemudian bagaimana supaya kita juga tetap sehat walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ini. Oke, di sini sudah ditayangkan sedikit materi yang saya siapkan. Jadi intinya kita saat ini sedang berpuasa. Pak, tidak ada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah sendiri saat puasa. Memang kita tidak banyak referensi ya tentang bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, bagaimana beliau menjalankan puasa secara detail, itu seperti apa? Tidak ada referensi yang bisa kita dapatkan. Mungkin saya yang belum dapatkan. Jadi yang bisa kita tarik adalah informasi yang secara mungkin masyarakat Islam yang informasi itulah yang saya tahu dan saya juga tahu seperti itu. Oke, di dalam slide kedua itu ada beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang puasa itu sendiri. Ya, di surat Al-Baqarah di situ disebutkan bahwa puasa itu dimulai sejak sahur ya, sejak sahur itu adalah menjelang fajar ya, menjelang adanya terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Nah, yang sering kita dengar itu orang bilang, oh nggak perlu sahur, gitu kan, yang penting jalanin puasa, gitu. Betul. Padahal Rasulullah sudah dan Allah sendiri sudah memerintahkan kita harus sahur, ya makan sahur. Di situ Rasulullah sudah mencontohkan makan sahur. Kenapa? Karena tidak akan mungkin tercukupi kebutuhan gizi kita kalau kita cuma sekali makan pada saat buka puasa. Itu tidak mungkin tercukupi. Jadi itu harus sahur, ya. Sahurnya juga menjelang fajar. Fajar, ya. Iya. Iya, bukan sahur jam 12 malam terus tidur. Kenapa? Iya, betul. Ya, kan banyak juga betul, orang, Bu. Kebanyakan ya sudah orang pokoknya yang kayak penting gitu. sahur, ya pokoknya jam 12 malam, terus langsung tidur, pagi langsung puasa gitu. Padahal itu tidak fisiologis. Iya. Untuk terakhir kali kita makan sebelum tidur itu harus 2 jam. 2 jam. Sebelum tidur itu kita harus selesai makan itu 2 jam. Kenapa? Kalau misalnya tidak seperti itu, banyak sekali kasus-kasus orang yang mengalami GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Jadi makanannya itu naik lagi karena kita habis makan langsung tiduran. Ya. Ya, jadi makanannya naik lagi. Kalau udah sampai lambung, makanan itu kan sudah kena asam lambung ya. Jadi kalau dia naik lagi ke arah oesophagus, di situ ada sphincter, asam, ada ya, klep, ya ada klep, iya betul, asam. Karena bentuknya asam, maka klepnya itu juga bisa teriritasi sehingga menimbulkan luka. Nah, makanya orang GERD itu biasanya ya mirip-mirip mah, cuman yang khas sekali adalah dia itu heartburn ya, maksudnya dadanya itu rasanya panas karena memang asam lambungnya naik ke daerah oesophagus. Jadi itu sangat tidak fisiologis kalau kita sahur jam 12 malam, makan yang banyak karena takut puasa langsung tidur. Nah, itu tidak fisiologis. Ya, jadi kalau kita ngikutin apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, insya Allah sehat gitu. Puasa itu menjadi sehat, bukan menjadi tidak sehat.
Kemudian pas buka, ya, pas malam, pas buka, eh, buka itu nanti ada pembagian makannya. Rasulullah buka itu sudah mencontohkan ya bahwa dia itu hanya minum air putih karena di sana nggak tahu kolak kan, jadi nggak kenal kolak ya. Jadi minum air putih kemudian mengasup kurma beberapa butir ya, beberapa butir kurma. Kurma itu bagus sekali karena dia mengandung glukosa dan fruktosa, buah itu sangat mudah diserap oleh lambung. Karena mesti diingat kita 13 jam puasa, ya. 13 jam lambung istirahat, tidak bergerak, tidak mencerna makanan. Selama 13 jam kosong, ya. Nah, kalau kita memberikan makanan yang tidak sesuai, maka lambung akan tidak merespon dengan baik. Ya, jadi kita makan sesuai sunnahnya Rasul, makannya sedikit aja pas buka. Hanya minum air, kemudian makan kurma. Ya, kalaupun di sini di Indonesia mau makan misalnya kolak hangat, ya, kemudian potongan buah, tapi tidak pakai es, itu boleh-boleh aja. Jadi untuk mengasup potongan buah atau misalnya koktail tapi tidak pakai es ya, itu ada kandungan gula dan secara mudah terserap di dalam tubuh kita. Ya, jadi porsinya juga sedikit, tidak banyak ya. Kemudian setelah itu kita sholat. Rasulullah mencontohkan setelah itu kita sholat ya, tidak makan banyak ya, langsung makan banyak, makan utama, tapi sholat dulu. Karena kita membiarkan lambung untuk bekerja secara perlahan-lahan dengan makanan pembuka tadi. Ya, setelah karena sholat maghrib, kosong ya Bu, iya sehari tadinya penuh kosong, gitu. 13 jam lah kurang lebih ya, itu selama itu kosong gitu. Jadi jangan sampai lambungnya kaget ya. Iya. Nah, kemudian setelah sholat maghrib, kemudian kita boleh makan yang utama. Berapa jumlahnya? Pasti kita ngikutin dari hadis Rasulullah ya. Ada rule of thumb yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita makan itu tidak boleh berlebihan ya. Di hadis tersebut disampaikan. Jadi ada sepertiga, lambung itu isinya sepertiga isinya makanan, sepertiga isinya air, dan sepertiga isinya udara. Nah, jadi itu rule of thumb dari Rasul yang kita harus ngikutin. Jadi kalaupun kita makan saat maghrib, setelah sholat maghrib, ya jangan terlalu banyak juga. Nah itu berapa persen porsi makan buka puasa kita setelah makan iftar, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi kita ngikutin, insya Allah puasanya itu sehat, bukan puasanya malah menyebabkan sakit mah dan sebagainya. Ya, jadi di sini porsi itu sangat bermanfaat ya Bu, dan juga menguntungkan. Betul. Banyak banget manfaatnya. Lanjut slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya manfaat puasa ya. Perlu kita ketahui, selama kita puasa 13 jam itu tubuh mempunyai waktu untuk meregenerasi sel. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, semua saluran cerna biasanya kalau hari kita nggak puasa akan terus bekerja. Karena kita makan pagi, belum lagi makan snack, ya jam 10, jam 12 makan lagi, sore-sore kadang-kadang kita jajan, ya makan cemilan, kemudian makan malam, kemudian kita makan pagi. Nah, sepanjang kita sehari-hari, itu organ cerna kita punya waktu hanya beberapa jam untuk meregenerasi mukosa ususnya. Ya, mukosa ususnya itu diregenerasi. Pada saat kita tidur, dia meregenerasi sel-sel usus atau mukosa usus. Karena kan kita bayangin apa ya? Kita bayangin kalau misalnya alat kita pakai kerja, lama-lama kan aus juga tuh. Ya, alat yang kita pakai kerja itu lama-lama aus dan terkikis. Nah, kalau usus dia bekerja mencerna makanan kita,
dan mengabsorpsi makanan yang kita makan, kemudian mukosanya itu, fili-fili ususnya itu bisa regenerasi lagi pada saat kita tidur. Nah, sekarang ketika kita puasa, kita memberikan cukup waktu kepada semua organ cerna kita untuk beristirahat dan meregenerasi sel-sel tubuhnya, ya. Jadi dalam meregenerasi sel itu ialah yang membuat kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik karena semua diregenerasi, termasuk untuk sel tubuh untuk yang memproduksi sel darah putih, ya, merangsang produksi sel-sel darah putih sehingga kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, ya, sehingga lebih tahan terhadap berbagai jenis virus dan kuman penyakit, misalnya tidak gampang influenza dan sebagainya, ya. Kemudian membantu detoksifikasi ya selama kita puasa, mengeluarkan racun-racun, dan berikutnya adalah mengurangi massa lemak tubuh pastinya. Kalau puasanya ngikutin Rasul, pastinya massa lemak tubuhnya berkurang, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada rule of thumb dari Rasul, kemudian waktu-waktunya juga diperhatikan dalam proses makan. Jadi pengurangan massa lemak ini jadi buat orang yang memang ingin menurunkan berat badan, gunakanlah waktu puasa Ramadan ini juga untuk mencapai tujuan untuk penurunan berat badan. Karena ini penting ya, bisa kalau orang terlalu overweight atau obesitas, maka dia akan memiliki resiko pada penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Oke. Itu tadi manfaat puasa. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Pertama, asupan energi itu harus sesuai dengan kebutuhan gizi sehari-hari. Ya. Jadi kalau gimana ngitungnya ya asupan energi itu pergunakan saja metode isi piringku ya. Jadi dalam satu piring itu terdiri dari nasi secukupnya ya, tidak kemudian protein hewani, protein nabati, ada sayur, cukup satu mangkok, bukan bukan satu sendok ya, tapi satu mangkok. Satu mangkok. Tapi satu mangkok ya, kemudian ada buahnya. Nah itu insya Allah semua kebutuhan energi tercukupi. Kemudian komposisinya protein sekitar 15-20%, lemak 25-30%. Ini komposisi normal ya, orang normal ya. Kemudian karbohidratnya 55-65%. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalium, dan zinc. Ini didapat dari buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Inilah vitamin-vitamin dan mineral yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat, minum air putih. Nah, itu dipastikan air putih itu harus sesuai dengan kebutuhan kita sekitar 2000 mili atau 2000 cc ya, atau 2 liter atau 8 gelas sehari. Pembagiannya itu sudah ada di slide yang saya sampaikan pas setelah makan habis sholat maghrib 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas lagi, bangun sahur 1 gelas, kemudian pas setelah sahur 1 gelas lagi. Itu totalnya kira-kira 8 gelas per hari. Ya. Kemudian untuk pembagian makannya, ya. Terkait minum, ya. Kan ada ya Bu orang yang tidak bisa mengonsumsi air putih gitu Bu. Jadi dia digantikan dengan teh manis. Itu habis dia konsumsi makanan, terus dia minum teh manis, apakah ada perubahan zat gizi gitu Bu? Dibandingkan dengan jelas orang yang minum itu air akan putih dan teh manis. Gula lebih dari yang dianjurkan. Pemerintah menganjurkan adanya pembatasan gula, garam, lemak ya, GGL ya. Kalau tidak salah, sehari itu tidak boleh lebih dari 40 gram. Kalau tidak salah ya, 40 gram gula. Sehingga itu kalau di total dari teh manis aja berapa gram,
Ya, kalau 40 itu kira-kira 4 sendok ya. 4 sendok Iya, makan kan. 4 Nah, sendok itu makan. kalau misalnya dia minumnya 1 gelas aja 2 sendok makan, kemudian setiap kali makan, 3 kali makan dia minum teh manis, berarti asupannya semakin berlebih. Dia akan berisiko punya penyakit, berisiko untuk mengidap penyakit hipertensi atau diabetes. Ya. Jadi, tapi kalaupun tidak bisa minum air putih, dikasih teh ya boleh, boleh saja, tapi jangan pakai gula. Karena dia menambah asupan porsi gula ya, Bu ya. Ya, asupan gula yang berlebihan nantinya. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke pembagian makan saat kita puasa ya. Nah, saat kita puasa itu pembagian untuk pada saat iftar, pada saat makan makanan pembuka itu hanya 10-15% dari kebutuhan kita. Kemudian makan utama setelah salat maghrib itu 30-35%. Kemudian untuk memenuhi kecukupannya lagi, mungkin karena kita makan juga tidak terlalu banyak, maka setelah sholatul lail ya sampai dengan 1 jam sebelum tidur kita boleh makan. Misalnya kita sholatul lail selesai jam 10 ya, kemudian kita mengasup makanan, kemudian perhatikan ya setelah itu jangan langsung tidur ya, paling tidak diperhitungkan 1 jam sampai 1,5 jam baru kita tidur. Kemudian makan sahur ya, makan sahur 40-45% dari kebutuhan kita. Jadi inilah pembagian makanan pada saat ini. Nah, ini sangat memenuhi rule of thumb dari Rasulullah ya. Jadi tidak berlebihan ya, Bu ya. Tidak berlebihan ya, sepertiga dan untuk juga tidak makanan kekurangan. Betul. Seperti itu. Oke, berikutnya nah, pangan saat iftar. Tadi ya sudah dicontohkan sama Rasul sebetulnya. Makan kurma ya. Karena ini cuma berapa tadi? 10-15%. 15%. Ya, 10-15%. Jadi konsepnya adalah kita memberikan makanan yang menyesuaikan kondisi lambung yang kosong selama 13 jam. Jadi kita berikan makanan yang sangat mudah dicerna, kemudian mengandung glukosa, glukosa atau fruktosa, sehingga kita secara cepat energi tubuh kita bisa pulih kembali. Ya, jadi bisa mengkonsumsi pangan, makanan dan minuman yang manis atau sumber karbohidrat mudah dicerna. Sumber karbohidrat itu bisa juga dari buah-buahan ya, atau sumber karbohidrat kita sendiri ya. Kalau makanan minum manis itu bisa dari buah-buahan, bisa dari sumber karbohidrat lainnya seperti misalnya gula ya. Sekarang mudah dicerna sehingga dapat segera mengembalikan kesegaran tubuh. Tapi cuma sedikit ya, artinya cuma 10-15% dari kebutuhan kita. Makan secukupnya beberapa porsi. Di sebelah itu ada contoh-contoh seperti misalnya kue lumpur ya. Kemudian kolak pisang boleh ya, kolak pisang itu juga manis. Ada buah pisangnya, ada karbohidrat lainnya yaitu ubi. Kemudian ada koktail. Ya, ada koktail, ada kurma. Silakan itu bisa dipilih ya. Disarankan tidak menggunakan es, ya. Iya, tidak menggunakan es karena lambung kita tuh lagi kosong. Kemudian kita kan ingin menggerakkan lambung ya, ingin membangunkan lambung yang lagi kosong. Nah, biasanya makanannya itu hangat. Ya, makanan dan minumannya itu sifatnya hangat supaya lambung itu bergerak kembali atau dibangunkan kembali. Nah, kalau dikasih es, lambungnya itu malah itu ya seperti apa kaku gitu ya. Makanya nanti sering sakit. Orang sering sakit ketika makan es, minum es ketika sholat tarawih itu merasakan sakit karena dia itu lambungnya tidak siap untuk mencerna makanan karena sudah dikasih makanan yang pakai es. Jadi hangat saja. Nah, kalau mau makan es itu nanti setelah sholatul lail itu silahkan ya. Boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau pas buka, saat buka puasa ya berbuka makanan pembuka gitu ya, itu jangan menggunakan es.
Itu tipsnya ya. Jadi manis, kemudian hangat. Porsinya ya Bu, perhatikan Porsinya porsi. juga tidak banyak ya, misalnya kue tadi itu ya, apa namanya, kue itu hanya 2 potong, kemudian kurma ya, beberapa potong kurma, atau misalnya 1 mangkok kecil kolak, atau 1 mangkok koktail buah ya, apa namanya, potongan buah yang diberikan gula atau sirup. Itu yang manis hangat yang ya Bu, biasanya yang paling gampang boleh ya Bu. menggunakan salad juga. Jadi itu pilihannya. Tapi kisi-kisinya adalah seperti itu ya. Porsinya kecil, manis, sumber apa namanya, karbohidrat ya, gula, dan bisa menggunakan buah-buahan ya, apa namanya, gula dari buah-buahan, dan juga kondisinya hangat. Gitu. Seperti itu ya. Oke, ini pangan saat iftar. Kemudian bagaimana makan utamanya ya setelah sholat maghrib? Makan utamanya seperti apa? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah, makanan kita itu isinya sekitar 35-40% ya dari kebutuhan. Nah, cukup dengan menggunakan pangan lengkap, isi piringku, di situ ada nasi, sebagian kecil ya, hanya 1/4, kemudian ada lauk hewani, ada tempe tahu, lauk nabati, kemudian ada sayur. Nah, itu porsi sayur lebih besar ya, kira-kira hampir setengah piring ya. Kalau dihitung itu sama dengan 1 mangkok. Kemudian ada buah-buahan. Ya, Anda bisa pilih buah-buahan apa saja yang sesuai kesukaan. Nah, kemudian itu sekitar 650-750 kilokalori. Bagaimana milih menunya? Kan persoalannya gitu, bagaimana memilih menunya? Nah, kita tidak boleh mengkonsumsi, walaupun kita dibolehkan makan lemak, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Ya, kalau semua berlemak, ya maka apa namanya, lambung juga akan berat kerjanya ya kalau semua berlemak. Jadi contohnya ini ada di tulisan merah bahwa jangan menggunakan hidangan yang semuanya mengandung lemak. Kalau nggak digoreng, disanten, semuanya ya. Nah itu tidak bagus ya, tidak seimbang namanya. Fungsi Karena lambung lemaknya terganggu jadi juga ya Bu ya. Betul. Ya, jadi ini berlebihan. Jadi saya contohkan menu sehat. Jadi kalau misalnya kita mau ikan bakar atau ayam bakar yang menggunakan santan, maka pilihlah sayuran yang bening, tidak boleh menggunakan santan lagi gitu ya. Dan kemudian lauk satunya lagi misalnya tempe itu jangan digoreng ya, dioseng ya, dioseng-oseng itu kan berarti yang menggunakan minyak hanya untuk menumis bumbu saja. Jadi pilih menu dengan bijak. Contoh yang berikutnya, kalau pengen makan sayurnya itu bersantan, seperti misalnya gulai dan singkong, berarti tahunya harus dipepes, tidak menggunakan minyak. Ya, kemudian ayamnya dibakar, tidak menggunakan minyak juga. Jadi pilih padu padan menu, jangan menggunakan minyak juga semuanya, ya. Kenapa? Cara memasak juga harus diperhatikan. Cara memasak juga harus diperhatikan. Jadi apa namanya, pengetahuan kita terhadap menu masakan itu mempermudah kita untuk memadu padankan makanan-makanan supaya itu bisa match dalam menu makan kita. Dan jangan lupa setiap kali makan buka puasa itu makan diakhiri dengan buah ya, supaya kecukupan tadi vitamin A, vitamin E ya, vitamin C itu bisa terpenuhi karena kita makan cukup buah ya. Nah, ini adalah contoh menu makan utama buka puasa. Kemudian bagaimana nanti makan setelah kita sholatul lail, kemudian sahurnya sendiri gimana makannya? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah, ya untuk pangan setelah sholatul lail itu porsinya kecil ya, sama dengan sebetulnya makanan pembuka, 10-15% mengandung sekitar 200-250 kilokalori ya. Nah,
itu kalau bisa ada kandungan karbohidrat dan protein. Karbohidrat. Iya, jadi seperti misalnya apa bubur kacang hijau, ya di situ ada proteinnya, ya ada karbohidratnya juga. Kemudian misalnya apa puyung hai, di situ ada sayurannya, ada proteinnya juga. Sumber karbohidratnya dari terigu. Ya, ada karbohidrat, ada karbohidratnya dari terigu. Jadi Anda boleh pilih makanan-makanan yang sekiranya itu cukup padat gizi, tapi bisa dimakan dalam porsi yang kecil saja gitu ya, sudah cukup mengenyangkan. Dan jangan lupa minum. Jadi menjelang tidur malam itu kita minum dulu 1 gelas untuk memenuhi kecukupan air kita supaya kita tidak mengalami dehidrasi pada saat puasa. Ya, kemudian pada saat sahur, nah saat sahur ini jangan sampai kita makan minumnya itu secara berlebihan. Rule of thumb dari Rasul itu harus diingat. Sepertiga lambung itu isinya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lagi udara. Jadi tidak boleh penuh ya. Nah, kemudian jangan sampai kita mengkonsumsi hidrat arang yang murni seperti misalnya minum teh manis atau aduh ada sisa kolak kita makan aja deh gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena nanti kalau kita minum manis, maka tubuh akan mengeluarkan insulin dengan cepat ya. Insulinnya itu kan terpacu ya, kalau kita makan gula pasti insulinnya terpacu keluar. Nah, dia akan mengambil gula dalam darah itu masuk ke dalam sel. Nah, itu dengan cepat sekali semua gula yang dari hasil produk ya, produk makanan yang kita makan selama sahur itu langsung dimasukkan ke dalam energi. Nah, nanti akan dikhawatirkan akan mengalami insulin shock. Jadi pada saat misalnya jam 10 pagi, Anda kadar gula darahnya sudah turun seperti halnya turunnya kadar gula darah pada saat jam 2 gitu. Padahal itu masih jam 10 gitu kan. Jadi makanya dihindarkan untuk konsumsi hidrat arang murni gula pada yang saat berlebihan pada saat sahur. Karena itu akan menimbulkan atau dikhawatirkan menimbulkan insulin shock ya. Nanti jadi makanlah makanan yang sumber karbohidrat kompleks, boleh minum susu ya, kemudian tinggi serat, kemudian ya cukup protein. Nah, jadi totalnya itu bahkan lebih banyak daripada waktu kita buka puasa, makan utama buka puasa yaitu 40 sampai 45% dari kebutuhan kita. Di saat makan sahur kita bisa makan yang lebih banyak daripada saat makan utama buka pada saat setelah maghrib ya, tapi dengan komposisi menu yang sama sebetulnya, tapi jangan ditambahkan lagi dengan makanan-makanan lain yang sifatnya hidrat arang murni seperti makanan dan minuman ya, minum teh manis, kolak, dan makanan lainnya. Jadi inilah tips-tips bagaimana kita mengatur makanan kita supaya kita tetap bisa puasa dengan baik, gitu ya, dengan lancar ya. Dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ya, mesti diingat ya, mumpung juga kita puasa, jadi dari surat Al-An'am Allah juga sudah mengingatkan jangan berlebih-lebihan. Ingat ya, jadi pada saat kita puasa, kita harus menjaga ketahanan pangan yang bisa digunakan oleh semua insan yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita mau memasak makanan itu dihitung, diperkirakan itu bisa cukup untuk kebutuhan keluarga. Kecuali kalau kita memang pengen berbagi, bersedekah makanan, silakan masak yang lebih porsinya besar ya Bu ya. Untuk disedekahkan gitu ya. Tapi bukan untuk diri sendiri. Jadi sekarang mulai, karena kan biasa kalau puasa itu semua lapar mata, semua kepingin makanan yang ada dijual itu dibeli, semua pengen dicicipin. Ya kadang-kadang sampai nggak kemakan. Udah kita beli tapi nggak kemakan karena nggak sanggup lagi gitu ya. Mubazir ya Bu jatuhnya ya, malah jadi, tambah dosa. Ya, jadi sebaiknya mulai sekarang di mana dengan kondisi
pandemi ini di mana semua perekonomian dan sebagainya ya menjadi terganggu, yuk kita jangan berlebih-lebihan dalam membeli makanan. Walaupun kita punya uang, tapi buat apa terbuang? Sementara orang lain, kalau misalnya kesusahan. makanan itu nggak ada di pasar, kan harganya juga jadi mahal. Ya, Iya, jadi betul. karena demand-nya terlalu tinggi. Nah, sebaiknya ya kita sesuai dengan kebutuhan keluarga saja. Maksudnya supaya sustain ya. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Jadi saatnya kita mengedukasi masyarakat untuk makan, baik selama puasa maupun nanti sesudah kita selesai puasa, ya, kemudian saat sesudah masa kondisi pandemi ini berakhir, yuk kita ajarin masyarakat untuk mengikuti dietary guidelines yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan isi piringku, di mana porsi sayur tuh besar, banyak dibandingkan yang karbohidratnya, gitu ya. Kemudian kita sayurnya itu banyak karena harus ya betul, serat itu juga harus bagus. Kemudian juga cukup protein supaya kita daya tahan tubuh bagus, ya. Kemudian anak juga nanti kemampuan mengingatnya juga bagus dengan protein karena dia merupakan zat untuk membangun tubuh ya, dari mulai otak, organ tubuh lainnya. Nah, kemudian kalau untuk yang sudah dewasa menjelang tua, ya, dengan mengikuti makan sesuai dengan dietary guidelines, tidak boleh harus mencukup gula, garam, lemak, harus membatasi gula, garam, lemak, asupan gula, garam, lemak, maka kita akan terhindar dari penyakit yang baik yang menular maupun yang tidak menular, ya, karena daya tahan tubuh baik, kemudian tidak ada penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian diabetes, penyakit jantung, dan sebagainya. Itu harapannya dengan PSBB ini, yuk kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri untuk pola makan kita menuju dietary guidelines sesuai isi piringku, juga dimaksudkan untuk ketahanan pangan yang bisa terjaga untuk semua insan yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, kemudian itu pesan saya, ini pesan juga dari seluruh dietitian yang ada di dunia, ya, karena semuanya ngerasain kondisi pandemik ini di berbagai negara. Jadi kita sendiri mengajak masyarakat untuk mengikuti anjuran makan yang sehat, tidak berlebihan. Toh Quran juga sudah menyatakan begitu, Rasulullah juga sudah mencontohkan seperti itu. Yuk kita sama-sama menjaga makanan kita. Oke, ini pesan buat di rumah ya, buat kita semua. Jalankan puasa Ramadan sesuai sunnah Rasulullah, insya Allah selain tambah keimanan kita, juga kesehatan tubuh kita. Ya, kemudian asupan makan itu harus yang bergizi seimbang dan sehat, ya, artinya aman, makanannya tidak mengandung bakteri, kuman penyakit dan sebagainya, karena kita buat dengan kondisi bersih, ya. Kemudian ada aktivitas cukup sehingga dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh kita dan imunitas tubuh kita serta tetap bugar. Dan selama masa pandemi COVID ini, mari kita gunakan momentum ini untuk menjadi bijak, ya, bijaksana dalam menyediakan pangan kita untuk keluarga. Ya, baiknya kalaupun kita tidak bisa memberikan informasi ini ke masyarakat, tetapi mulailah dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa dan keluarga, ya, untuk bisa bijak merancang kebutuhan pangan itu supaya ada ketahanan pangan untuk setiap insan yang ada di Indonesia ini. Ya, mulai kita mengedukasi masyarakat untuk tidak berlebihan menggunakan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ini. Ini adalah amanah yang harus disampaikan ke masyarakat luas. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan supaya bisa kita sama-sama menjaga kesehatan kita, kemudian puasa kita juga tetap sehat, ya, dan ada ketahanan pangan
untuk seluruh umat yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya, Bu warahmatullahi Gun. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gun sudah memaparkan materi mengenai asupan sehat saat puasa sebagai benteng COVID-19. Saya mengambil kesimpulan, tadi Bu Gun sudah menyampaikan manfaat puasa bagi kesehatan di tengah pandemi. Memaparkan manfaat dari asupan sehat saat puasa itu apa aja, sampai dengan tips-tips untuk asupan sehat selama puasa. Lambung itu harus dijaga pada saat puasa karena lambung itu sepertiganya makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Porsi makan dalam berbuka puasa juga harus diperhatikan karena porsi yang berlebih akan menyebabkan penyakit, terutama pada penyakit lambung itu sendiri. Dan mengonsumsi kelebihan gula itu dapat menyebabkan insulin shock ya Bu ya, yang sudah tadi Ibu bilang. Ya. Jadi pokoknya itu pada saat sahur ya. Iya, pada saat sahur. Pada saat sahur. Kalau pada saat buka justru diharuskan karena supaya segar ya. Menambah energi ya Bu ya. Ya, betul. Ya, jadi segitu aja podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap di rumah aja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Saya Firdianti sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.